Baiklah, selamat malam kepada teman-teman semua dan juga kepada yang terhormat Ibu Wilda Harlia Devita SDPM FI selaku dosen pengampu mata kuliah Rancangan Proyek Agroindustri kelas RA. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produksi sabun kopi cair sebagai sabun cuci tangan. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Afrida Briliansyah, ada saya sendiri Aurelia Licebarus, ada Muhammad Syafiq Rifai, Rafika Utami, Wiwin Alfrida Sitinjak, dan yang terakhir ada Zulfa Nur Afifah. Langsung saja kita ke aspek finansial yang akan dijelaskan oleh Wiwin Alfrida. Kepada Wiwin Alfrida dipersilahkan. Baik, di sini ada tabel biaya bahan baku dasar Danus V, yaitu terdiri dari bubuk kopi, air panas, KOH, minyak kelapa, gliserol, susu sapi, vanili, dengan total biaya per tahunnya itu sebesar 65 miliar 189 juta 299.500 rupiah. Baik, di sini ada aspek ekonomi finansial di mana ada suku bunga pinjam. Di dalam suku bunga pinjam ini, kami melakukan modal pinjam sebesar 4 miliar 500 juta, di mana bunga per tahunnya adalah 40 juta 312.500, di mana kami menggunakan bunga pinjam ini untuk biaya pemeliharaan, di mana seperti bangunan dengan nilai investasi sebesar 40 miliar 149 juta 30.000, dengan biaya per tahun sekitar 200 juta 874.51,5, dengan total semuanya biaya per tahunnya adalah sekitar 953 miliar 52 juta 628,91. Untuk selanjutnya itu adalah biaya penyusutan, di mana dari biaya penyusutan ini kita ambil dari biaya bangunan instalasi penunjang, kemudian ada dari mesin dan peralatan dan sebagainya. Untuk totalnya yaitu adalah total per tahun yaitu adalah 3 miliar 216 juta 343. Selanjutnya, jadi yang pertama itu ada skenario optimasinya, menggambarkan kondisi yang paling diinginkan di masa depan melalui penerapan berbagai intervensi kebijakan. Skenario optimasi dilakukan menggunakan sumber daya ideal. Skenario tersebut diasumsikan jika produksi naik 50% karena permintaan naik, sehingga skenario optimis untuk kapasitas produksi yaitu 108.960 pieces per hari. Untuk skenario moderat disusun berdasarkan kondisi penggunaan sumber daya yang optimal. Diasumsikan dengan permintaan sesuai prediksi yaitu 72.640 pieces per hari. Untuk yang ketiga yaitu skenario pesimis, diasumsikan jika permintaan turun 50% dari produksi sehingga kapasitas produksinya adalah 36.320 pieces per hari. Selanjutnya itu ada biaya investasi. Yang pertama itu modal tetap. Biaya investasi modal tetap meliputi gaji tenaga kerja tak langsung, kemudian biaya penyusunan dan
amortisasi, kemudian ada pemeliharaan dan perbaikan. Untuk gaji tenaga kerja tak langsung itu biaya perharinya 29.660.000.000. Kemudian biaya penyusutan dan amortisasi itu biaya perharinya 89.334.000.000. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan biaya perharinya itu 26.486.000.000. Lanjut aja. Kemudian yang B itu modal kerja. Yang pertama biaya bangunan dan fasilitas pabrik. Untuk subtotalnya itu ada 40.174.000.000. Kemudian untuk totalnya 85.757.000.000. Kemudian yang kedua biaya pembelian mesin. Untuk totalnya itu ada 1.830.000.000. Selanjutnya untuk HPP yang didapatkan itu yaitu 19.432. Nah, selanjutnya untuk harga jual per botolnya itu tiga tiga 3.886. Jadi didapatkan Rp23.318. Untuk total biaya produksinya itu 56.517.000. Untuk total pendapatannya itu 67.754.000.000. Selanjutnya untuk keuntungan BRC ROI-nya itu sudah dapat dilihat pada slide berikut. Baik, selanjutnya ada aspek ekonomi finansial dalam analisis sensitivitas. Di dalam proses ini adanya parameter seperti NPV, IRR, di mana di dalam proses ini didapatkan bahwa payback period atau pengembalian modal dalam proses pembuatan sabun cair ini adalah sekitar 5,02 bulan dengan BEP HPP yaitu sekitar 19.432,3 dengan BEP rupiah adalah 12.496.303 dengan BEP unit adalah 5307,01. Harga jual produk kami adalah sekitar 23.318,7. Untuk selanjutnya itu adalah kegiatan proyek dan waktu kegiatan. Untuk tahapan perancangan yang dipersiapkan yaitu adalah yang pertama penetapan desain pabrik, yang kedua penataan struktur bangunan, yang ketiga memilih jasa kontraktor yang akan digunakan, yang keempat memperhitungkan biaya yang dibutuhkan, yang kelima yaitu mengurus izin-izin yang diperlukan, dan yang terakhir yaitu gambaran operasional perusahaan. Untuk tahap konstruksinya yaitu ada yang pertama kegiatan perencanaan pengendalian, yang kedua kegiatan pengkoordinasian. Selanjutnya itu adalah untuk pendirian industri itu ada hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap startup, yaitu yang pertama ada memperkuat kualitas SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan, yang kedua mempersiapkan pelaksanaan perusahaan baik berupa operasional yang dibutuhkan perusahaan, yang ketiga menganalisis dan melakukan manajemen risiko-risiko yang akan dihadapi perusahaan.
Yang keempat, melakukan branding perusahaan. Yang kelima, mempersiapkan data pelaksanaan dan gambaran operasional perusahaan. Selanjutnya adalah diagram jaringan kerja. Untuk kegiatan pertama adalah penimbangan dengan kode A, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ekstraksi yaitu B, filtrasi, mixing 1, mixing 2, mixing 3, pengemasan primer, pengemasan sekunder, pengemasan tersier. Untuk diagram jaringannya sendiri itu dapat dilihat pada gambar. Baiklah, berdasarkan penyampaian dari teman-teman kita, maka dapat disimpulkan bahwa melalui inovasi dengan menggunakan kopi dalam penggunaan sabun cair pencuci tangan yang bersifat ramah lingkungan, produk dan SPI ini dapat digunakan oleh semua kalangan, baik dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Dan metode promosi dan SPI menggunakan metode perikanan, promosi penjualan, dan juga public relation. PT Green Life Lampung melakukan pengolahan terhadap limbah yang dihasilkan yaitu limbah padat berupa ampas kopi dari proses filtrasi dan juga limbah cair berupa air dari proses mixing menjadi pupuk organik. Berdasarkan analisis finansial, PT Green Life Lampung memerlukan biaya modal tetap sebesar 85.757.054.183 perak. Berdasarkan analisis finansial juga diperoleh NPV sebesar 22.999.995.466 perak dengan IRR sebesar 30,25% dan juga payback period sebesar 5,02 bulan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami tutup. Terima kasih dan selamat malam.